warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Cahyaningsih, SPD CGP Angkatan ke-9 dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi dui mingguan modul 2.1, yaitu mengenai memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Di tim saya ada fasilitator saya, yaitu Ibu Sri Ningsi MPDI, dan pengajar praktik saya ada Ibu Evelina MPD, dan saya sendiri CGP Ika Cahyaningsih SPD. Beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 2 November 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk memenuhi modul 1 telah selesai, sehingga tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2023 CGP mulai memasuki modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh CGP masih sama, yaitu menggunakan LMS atau Learning Management System dengan menggunakan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman konteks, dan koneksi antar materi dan aksi nyata. Jurnal refleksi dui mingguan modul 2.1 yang saya gunakan kali ini adalah model 4C yang dikembangkan oleh Richard dan Crouch dan Merson tahun 2011. 4C ini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada connection, yaitu apakah terkait materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini. Kemudian yang ketiga ada konsep, yaitu ceritakan konsep utama yang penting yang ada Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat ada change atau perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini. Saya akan bahas mulai satu persatu, mulai dari satu connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pretest. Saya sempat telat mengikuti pretest karena saya lupa. Tapi setelah konfirmasi dengan panitia BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alhamdulillah saya diizinkan untuk mengerjakan pretest. Pada saat itu saya mengerjakan pretest di Bandara Soekarno-Hatta karena saya sedang dalam perjalanan dinas. Alhamdulillah bisa selesai. Terima kasih untuk Pak Angga dan Pak Erik dan Bu Sri. Saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pretest. Dan mohon maaf atas keteledoran saya. Setelah pretest, kemudian CGP melanjutkan mempelajari modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan alur merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid untuk diimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi mempunyai 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian masih lanjut connection. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu dalam prakteknya guru penggerak dapat mengembangkan hal-hal yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu program Learning Community atau komunitas belajar di masa semua anggotanya adalah murid pembelajar.
Yang kedua, model refleksinya adalah change challenge. Ide materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal positif yang lahir pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang ternyata berbeda dengan praktek saya selama ini. Hal-hal tersebut adalah, yang pertama adalah setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kemudian yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Dan yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Dan keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Masih lanjutan yang kedua, challenge. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Kemudian yang ketiga, model refleksinya adalah konsep. Konsep-konsep yang dipelajari untuk kedepannya sebagai berikut. Konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya untuk kebaikan dan kemajuan murid saya, yaitu pertama, berpusat pada murid, yaitu pembelajaran direncanakan dengan cermat dengan strategi berdasarkan pada upaya memahami murid secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid. Yang keempat, penilaian berjenjang atau tier assessment, yaitu guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang keempat, model refleksi yang keempat, yaitu perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu ini, saya merasa perlu melakukan perubahan dalam diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid, sehingga di sini saya perlu mengenali kebutuhan belajar dari setiap murid yang nanti saya dapat memilih dan menerapkan strategi, model, dan media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan setiap murid dengan melihat pada kesiapan, minat, dan profil belajar dari setiap murid melalui pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian masih kelanjutan yang keempat, change. Hal tersebut yang menjadi tolak ukur saya agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajar, sehingga saya harap murid merasa aman dan nyaman dalam belajar demi terciptanya suasana yang kondusif dalam pembelajaran dan juga demi terwujudnya peningkatan dan kemajuan kualitas pendidikan di sekolah yang menjiwai semangat profil pelajar Pancasila menuju terwujudnya merdeka belajar. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini saya memulai dari pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan dan profil belajar murid, yaitu melalui tes gaya belajar. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian saya menyiapkan RPL. Karena saya jurusannya BK, yaitu menggunakan bukan RPP tapi RPL, Rencana Pelayanan Layanan Bimbingan dan Konseling di kelas secara klasikal. Berikut RPL diferensiasinya. Kemudian di sini saya menggunakan media belajar dengan poster, dan yang satu lagi adalah dengan puzzle. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan selama saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Mulai dari saya harus berkoordinasi dulu dengan wali kelas dan guru-guru mata pelajaran lainnya. Dan berikut adalah kegiatan-kegiatan, foto-foto kegiatannya sebagai berikut. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.